Ibu dan Bapak sekalian, kita lanjutkan titik ketiga. Ini ada di dalam surah Al-Baqarah, kita sudah kenal ayat 46, 45 sampai dengan ayat 46. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kalian dengan sabar dan sholat. Ini yang Allah tunjukkan dulu, sabarnya dulu. Dengan sabarnya dulu. Karena banyak orang yang tidak sabar. Banyak orang tidak sabar. Pangapunten. Ada orang mematahkan batu, memukul batu. Oke. Di Muntilan ya, banyak ya. Mecah batu. Batu itu dipecah, berapa kali pukulan baru pecah? Oke, katakanlah pada pukulan yang ke-100 tas pecah. Pertanyaan saya, pecahnya itu karena pukulan yang ke-100 atau pukulan yang keberapa? Gimana? Pecahnya itu pada pukulan yang ke-100, tapi yang menyebabkan pecah itu pukulan yang keberapa? Gimana? Ya dari 1 sampai 99. Ya kan? Kalau orang mengatakan pukulan ke-100 baru pecah, lah prosesnya kan dari 1 sampai 99. Orang tidak sabar melakukan yang 99. Orang berobat pakai herbal, kok sekarang makan kemudian besok sembuh? Ya mbak, nggak bisa. Nggak bisa. Karena herbal itu memerlukan waktu untuk regenerasi sel. Herbal itu memerlukan waktu untuk menyerang anak sebar kanker, metastasis namanya. Saya bilang, Anda harus sabar. Tidak bisa Pak. Untuk orang berhasil itu sudah jatuh bangun 5 kali. Kok dia bangkit lagi sekali? Yang menyebabkan berhasil yang mana? Ya termasuk jatuhnya itu. Orang tidak sabarnya di sini. Dan ini fenomena seperti ini banyak Pak. Fenomena seperti ini banyak. Pangapunten saya agak cepat sedikit ya, tapi silakan ditangkap. Kalau umpama Bu, Pak, ini es, ya, balok es, ini saya taruh di depan saya. Oke, es itu dinginnya berapa minus? Katakanlah 3,5 derajat minus, ya, minus. Oke, sampai dia meleleh itu pada angka berapa derajat? Nah, ini sing nom ini di Rifki. Es itu meleleh pada angka berapa derajat Celcius? Lele fisika ramudeng, sejarah ramudeng, awalnya nerangke piye ya? Es itu akan meleleh pada 0 Pak. Pada 0 derajat dia baru akan meleleh. Oke. Sekarang butuh berapa lama untuk dari 3,5 derajat minus sampai dengan 0 derajat itu berapa lama butuh sampai dia meleleh? Yo, angel. Oke. Kalau ujuk-ujuk saya taruh di sini, les, ini pada posisi 3,5 derajat minus. Oke. 1 menit meleleh enggak? Oke. Berarti 0,5 derajat dari 3,5 ke 3,5 derajat Pak. Itu ada waktu, proses waktunya enggak? Ada. Dari 3 ke 2,5 ada proses waktu enggak Pak? Ada.
dari 2,5 ke 2, ada proses waktu nggak Pak? Ada. Nah, jenengan mulai paham nih sekarang. Untuk sampai dengan 0 derajat itu butuh berapa lama? Nah, jadi yang menyebabkan meleleh itu yang mana? Bukan semata-mata pada 0 derajatnya. Yang menyebabkan melelehnya itu jenengan nunggu dari 3,5 derajat minus sampai dengan 0 derajat meleleh, itu Anda butuh waktu. Ini yang orang tidak sabar. Maka jangan mengatakan begini, Tat, kula niki pun salat, kula niki pun poso, kula niki pun sedekah. Nggih, kurang siji. Napa, Tat? Sabare. Sampean kurang sabar. Berobat nggak sabar, sama Pak. Pindah sana, pindah sana, pindah sini. Jadi napa jajali dokter tok gitu. Kono jajal, wah ra iso. Kono jajal, wah ra iso. Kono jajal ra iso. Terakhir jajal teng kidul masjid Temanggung. Gimana? Terus saya bilang nggak bisa Pak. Kalau Anda sudah kemana-mana nggak bisa, saya juga bilang Anda kemana-mana juga nggak akan bisa. Karena yang menyebabkan itu apa? Yang menyebabkan itu jenengan orang sabar. Maka saya bilang ini harus habis. Jadi kalau orang lain mengencangkan ikat pinggang, kalau saya bagaimana cari tambahan? BBM naik kan? Ya, oke. Kencangkan ikat pinggang. Bu, saiki makame pisan wae sedina. Ngirit. Nah, kalau saya enggak. Jangan ngirit, makan biasa. Cuma tambahan saja yang kita cari, muter otak bagaimana caranya nambah. Ini ginseng. Oke, saya cari ginseng. Ini brandingnya juga masih belum jadi. Saya mulai konsumsi, alhamdulillah enak. Oke. Jadi yang ngeri-ngerian itu sudah pakai ginseng. Oke, butuh sabar. Banyak orang gagal itu di sini. Gagalnya di mana? Ora sabar. Dan padahal semua itu butuh proses. Enggak usah itulah, terakhir saya berikan bayangan. Kalau panjenengan ingin mendapatkan hasil dari jagung, Anda cukup dengan 3,5 bulan. Anda sabar 3,5 bulan. Kalau ingin pelem butuh 8 tahun. Kalau ingin kelapa 15 tahun. Kalau ingin tanam ginseng, ini cari yang 6 tahun. Jadi ginseng ditanam, kemudian dipetiknya itu nanti nunggu 6 tahun. Banyak orang yang tidak sabar di sini. Ternyata yang sabar siapa? Orang-orang Korea. Ini yang dia sabar betul itu, nunggu sampai 6 tahun. Itu kalau dicepatkan jadi 1 tahun bisa? Tidak bisa. Bisa kelapa sekarang ditandur terus sesasi kemudian panen? Enggak bisa. Wasta'inu bisobri wassalah. Itu mengapa Allah kemudian mengatakan lakabiratun, berat. Salat itu berat. Nah, jadi kalau sedang ada masalah, terus bagaimana? Bismillah. Ambil 2 rakaat, ambil wudu, salat 2 rakaat, kemudian nyuwun. Caranya bagaimana? Ya sabar. Yakin saja, alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang punya keyakinan bahwa mereka ini akan bertemu sama Tuhan mereka. Inilah mulaku, kata mulaku ini bertemu lagi. Jadi ini bagaimana Allah menjanjikan, nek kepengin ketemu ingsun salat. Yang kedua sabar. Nek kepengin ketemu mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Jadi salat itu adalah pertemuan kita dengan Allah. Betul Bu ya? Baik. Titik ketiga. Sudah Pak ya? Sudah paham ya? Nek paham nih, ngelakoni nih sing
Pahami paham, yakinnya yakin. Le nglakoni, Bro. Nglakoni. Ngertine ngerti, le nglakoni. Nah, supaya bisa dilakoni bareng-bareng ya jamaah. Dilakoni jamaah. Mau one day one juice pun itu kalau dilakoni bareng-bareng itu jadi enak. Kalau oke ya, saya tunjukkan ya. Oke. Kalau dilakoni ya oke. List tadarus ya. Zamhari Umar juz 1, Khairuddin juz 2, Amroni Yahya juz 3, Tarmana juz 4, Abid Marzuki juz 5, Agus Baikuni juz 6, Iyad Supriyadi juz 7, Muhadi Umar juz 8, Tohirin juz 9, Soleh Ma'ruf juz 10, Taufik juz 11, Lukmi juz 12 dan seterusnya. Pertanyaannya, ngelakoni apa ora? Lho sampean kok guyu? Lah absen tok. Wah, sampean nganu iki. Provokator. Amir A'la gitu. Ngelakoni apa enggak? Masalahnya kita ini ngaji ya, kemudian ngelakoni apa? Ora. Masalahnya di situ sih sebenarnya. Oke, ini poin ke titik ketiga. Oke. Sekarang titik keempat. Wah, ini yang sip ini. Titik keempat ini serombongan, Pak. Serombongan. Kita masuk surga bukan hanya sendirian, Pak. Satu keluarga. Tapi lagi-lagi di sini walladzina sabaru. Lagi-lagi, Pak. Sabar. Ibtigha wajhi rabbihim, orang-orang yang mencari rainya Allah, golek rai. Wonten apa mboten sing golek rai? Oh, wonten apa kathah? Kathah. Orang-orang ini golek rai. Wah, Mas, aku ora enak iki. Gue aku ora enak iki nek ora teko. Lah enak niku apa? Wah, ora enak tenan. Oh, dadi le teko iki mergane le ora enak. Itu, Pak. Mencari wajah Allah. Udah apa-apa, ini langsung saja to the point gitu kan. 2024 mudah-mudahan Mas Anies jadi. Oh niku, Pak. Kalau sampai ini nggak jadi, remuk sudah orang Islam. Remuk sudah. Sekarang itu yang namanya oligarki itu sekarang sudah kayak begini nih, Pak. Semuanya sistem sebuah. Dari Undang-Undang 45 itu sekarang sudah nggak ada. Adanya Undang-Undang 2002 sekarang itu. 54% dari tanah negeri ini sudah dikuasai 2%, Pak. Jadi 2% orang ini menguasai 84% tanah kita ini. Temanggung itu sudah 56% itu punya Cina. Pun harap nanti kapan wes. Ini kesempatan kayak gini nih, bismillah saya sampaikan. Kan? Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang benar meskipun itu pahit. Ngeri, Pak, ngeri. Sekarang itu kita ini ngeri. Nanti semakin ke sana, nanti pengajian akan nggak boleh. Sekarang mumpung masih boleh. Nanti baca Quran itu nanti bisa subversi. Nantinya akan seperti itu. Pun saniki niki wis pun bedean, sambo selesai apa ndak? Enggak selesai. Wong sani Kamarudin sani pun mundur kok sani. Ora kuat, Pak. Ndak kuat. Jangan udah ndak kuat sekarang. Dimodali dhewe, ditenagani dhewe, pontang-panting merono dhewe. Yang harusnya melakukan percepatan ini tenang-tenang aja gitu.
Baik, ini sudah stadium apa? Ini kita sudah stadium menyerahkan kepada Allah. Baik, ini saya anukan sedikit lah. Saya sentilkan sedikit lah. Ini ada di dalam surat Al-Qalam ya. Allah mengatakan begini. Fadharni wa may yukadzibu bihadzal hadits. Fadharni Muhammad, zarni. Sudah, itu urusanku. Berikan saja itu ke aku Muhammad. Sudah, itu urusanku. Wa may yukadzibu bihadzal hadits, terhadap orang-orang yang mendustakan hadzal hadits, yang mendustakan Al-Qur'an ini. Pak. Saniki niki ajeng nek ajeng menang pun toko melu sing anu mawon. Toko melu sing ora umum. Nek melu sing umum no sing melu sing ora umum. Melu sing umum gitu, melu sing umum gitu. Toko sogok-sogokan. Sakniki sekarang itu mana yang enggak sogok-sogokan, Pak, sekarang ini? Ya, mana yang sekarang ini enggak sogok-sogokan? Mana yang enggak pakai suap? Apa yang sekarang ini enggak diobrak-abrik? Gitu. Sudahlah, biarkan saja. Itu Allah sampai mengatakan begini, Fadharni, sudah Muhammad, lepaskan saja, biar aku yang urus. Wa may yukadzibu bihadzal hadits, terhadap orang-orang yang mendustakan Al-Qur'an ini. Lihat, sanastadrijuhum, mudah-mudahan ini. Sanastadrijuhum. Dan kami akan kasih mereka istidraj. Istidraj itu ditarik, Bu, Pak. Alon-alon ditarik. Tarik alon-alon untuk hancur. Mudah-mudahan ini. Mudah-mudahan ayat ini sudah sampai. Sanastadrijuhum. Nah, cuma apa amalan kita apa? Nah, ini yang ingin saya tunjukkan. Sekarang ini rampung ruwet sekarang, gitu. Ono biorka lah, gitu kan. Data niku di udal-udal kabeh nih sekarang. Ya, sama hacker, gitu. Ya, ning ora wani udal-udal anu napa datane kula. Soalnya kula wong apik. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun, dari sesuatu yang dari tempat yang mereka tidak sadari. Wa umli lahum, dan aku beri tempo mereka itu. Mereka aku beri tempo. Akan aku kasih kesempatan. Wes kono karepmu gitu. Diumbar dening Allah taala. Nek layangan niku diulur. Diulur. Niku mangke nek wis dhuwur des remuk. Ini yang kita harapkan, mudah-mudahan gitu, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ini Pak Anies ini jawaban dari Allah, mudah-mudahan. Niki mohon nggih pun Pak SBY nggih pun apa-apa, hati-hati ana gendruwone gitu. Sekarang ada gendruwo, di mana-mana ada gendruwo politik. Insyaallah. Inna kaiti matin. Rekayasaku itu kuat sekali. Kaidi matin. Baik. Ibu dan Bapak sekalian, orang Mekah itu di zaman Nabi, orang-orang Quraisy Mekah itu pernah nantang gitu. Wa idh qalu, dan ingatlah ketika mereka itu mengatakan, Allahumma in kana hadza huwal haqqu min indik. Ya Allah, kalau memang benar bahwa Al-Qur'an ini benar dari sisimu, fa'amtir alaina, hujani kami hijaratan minas sama, hujani kami dengan batu. Jadi ini orang Quraisy Mekah ini itu pernah nantang Allah. Pun ya Allah, nek benar ini memang ini dari sisi engkau, Quran itu dari sisimu, sudahlah, turunkan hujan, hujani kami dengan batu. Niki wong-wong sing do mboten percaya niku janjane nggih ngeten iki, Pak. Sama dengan hujanilah kami dengan batu. Dari mana? Minas sama, dari langit. Awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkanlah kepada kami apa? Azab yang pedih.
Pon ya Allah nek pancen Islam niku bener pon. Mana? Turunkan saja itu azabmu itu. Ngeten, Pak. Ya Abu Janda nggih ngomong ngoten niku padha maneh. Abu Janda terus sinten malih? Eko Kuntadi gitu. Sing ngenyek sinten? Ngenyek ning Imas. Az-Zahra ngaji surat Ali Imran ayat 14 yang menerangkan tentang bagaimana laki-laki itu nanti akan mendapatkan istri-istri nanti kan di sana, termasuk ayat yang ya zuyyina linnasi hubbus syahawat minan nisa'i hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir minadz dzahabi wal fiddah dan seterusnya. Nah, kemudian Ning Imas ini menceritakan itu besok laki-laki itu akan mendapatkan apa ini istri-istri yang wah luar biasa besok di surga. Kemudian ada yang tanya, lah kalau laki-laki dapat lah, perempuan dapat apa? Lah kemudian di komen di bawahnya sama ini tadi grupnya wong sing wa mayukadzibu bi hadzal hadis ini Eko Kuntadi ini gitu kan. Masya Allah. Nanti lain kali saya sampaikan bahwa ghibah itu boleh. Untuk seperti ini boleh. Jadi jangan terlalu suci. Wah, ghibah dalam hal ini boleh. Karena apa? Ibroh, Pak. Ibroh. Lah PKI ora kena dighibah. Lha pripun? Kata Fir'aun ada enggak di Quran? Ada. Kalau kita menerangkan Fir'aun ghibah? Enggak ghibah. Ojo sithik-sithik ghibah, sithik-sithik ghibah gitu. Ghibah ini boleh pada proporsi seperti ini. Eko Kuntadi itu bagaimana? Dia bilang tolol tingkat kadal. Coba. Orang yang menerangkan Al-Quran itu disebut tolol tingkat kadal. Mimpinya mimpi selangkangan. Coba, Pak. Jadi kan nesu napa mboten nerangke ayat ning Imas nerangke ayat ngaji terus komentarnya apa? Lah mimpinya mimpi selangkangan. Coba. Itu kan tidak hanya menghina ning Imas. Itu kan menghina Islam. Itu kan menghina Al-Qur'an. Sudahlah, kalau begitu datangkanlah azab. Maka ini ibu bapak sekalian, ini yang bisa kita bundeli. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Insyaallah ini saya merinding ini. Dan dalam surat Al-Anfal ayat 33. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum, dan Allah sungguh tidak akan mengazab mereka. Ora nih. Kapan? Wa anta fihim. Sementara apa? Sementara kamu ini mana nih? Sementara kamu ini ada di antara mereka. Muhammad, kamu itu masih di Mekah. Orang Mekah itu minta azab turun, tapi aku ini sungkan, kata Allah. Mergane kowe ning kono. Aku ki isen nek arep ngadab wong Mekah ki, aku ki isen. Mergane kowe ana ning kono. Jadi ada faktor penyelamat. Yes. Yang menyelamatkan orang-orang Mekah siapa? Wa anta fihim. Mergane kowe isih ning kono. Bisa jadi kita ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Bisa jadi karena tetangga kita tadi malam tahajud. Azab tidak turun. Kenapa? Bisa jadi karena orang lain yang soleh itu. Maka di dalam sebuah keluarga, pertanyaannya, di dalam sebuah keluarga Allah akan malu memberikan azab kalau di dalam keluarga itu ada orang solihnya. Wa anta fi. Akhirnya gempa besar di Mekah itu terjadi kapan? Terjadi pada tahun 625 Masehi, sesudah Rasulullah hijrah. Allah bilang, kesempatan iki Muhammad wis ora ana ning Madinah, wis ora ana ning Mekah iki. Saiki Muhammad wis ning Madinah, kesempatan nih diazab oleh Allah dengan apa? Gempa. Silakan dibuka. Tahun 625.
626 terjadi gempa besar di Mekah. Kapan? Ketika sudah tidak ada Muhammad. Jadi kita ini mudah-mudahan jadi faktor penyelamat. Nah, pertanyaannya, kita ingin jadi faktor penyelamat atau faktor yang diselamatkan? Nah, penyelamat. Piye, Dik? Musin. Penyelamat apa diselamatke? Kowe arep melu aku apa aku melu sampean? Oh, melu. Oke. Akhirnya Allah mengatakan apa? Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Ternyata yang bisa menyelamatkan itu apa? Istighfar. Prakteknya apa? Ibu bapak, monggo habis sholat paling tidak kan astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali kan? 3 kali. Lafalnya apa? Lafalnya itu saja. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tidak sampai astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tidak sampai di situ. Hadisnya tidak sampai di situ. Rasulullah itu tahu. Rasulullah tahu persis bahwa umatnya yang namanya umat dari Jamaah Al-Amin Secang itu ngerti nih karepe iki sing pendek, sing cekak. Ya Allah Rasulullah sudah tahu. Kemudian astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini sudah istighfar. Syukur kalau mau ditambah dengan ini maksur. Maksur itu apa? Disyariatkan. Sayyidul istighfar. Itu bukan hanya menolak bala, akan tetapi juga akan mendatangkan rezeki, insyaallah. Paling tidak 3 kali sesudah sholat. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dzambi faghfirli. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Niki apal napa mboten niki? Apal nggih. Pun kari ngamalke. Orang yang beristighfar, orang kalau memperbanyak istighfar, Allah malu akan ngasih azab. Maka perbanyak istighfar. Maka kan ibu dan bapak sekalian, pada malam hari ini kita sampai di poin berapa nih? 4 ya, poin 4. Masih 5 lagi. Masih 5 lagi, insya Allah nanti ketemu lagi malam Selasa yang akan datang. Sesudah kita yakini ya bahwa sholat itu ngefek, doa itu ngefek, sedekah itu ngefek. Ngefek Bu, pasti ngefek. Itu tadi ada kubah pelindung. Jadi orang Islam itu nggak bisa disantet, nggak bisa Pak, nggak bisa disantet orang Islam itu. Syarat untuk nyantet orang itu, orangnya itu harus dalam keadaan blank, kosong. Pangapunten, saya pernah jahiliyah tahun 78 79. Saya pernah berguru kepada Kiai Husin Nafarin, orang Banjarmasin, tinggalnya di Jombang waktu itu. 2 tahun saya ngaji itu, ngaji. Mukul orang itu nggak usah deket-deket Pak, dari jauh itu bisa. Biyen Pak. Ning sakniki pun insaf. Saya hilang. Dulu begitu Pak. Kemudian rupanya ada ustadz yang ilmunya lebih tinggi. Kemudian kami dipanggil, mau dilepas atau diusir. Akhirnya terus kami, ya sudahlah, akhirnya dilepas. Oh itu pakai raja Pak. Pakai raja, pakai minyak za'faron Pak. Ya memang pakannya itu Pak. Pakannya minyak za'faron itu. Jadi Masya Allah, mudah-mudahan Allah mengampuni gitu kan. Karena ya waktu remaja kan, remaja kayak seneng-seneng digdoyo loh Pak. Kau pengen apa? Kau pengen digdoyo itu zaman dulu 78 79. Saya kelas 2 ya betul, kelas 1 kelas 2 kelas 1 kelas 2 SMA ya, itu sempat saya ngaji begituan gitu ya. Jadi kalau ada orang blank itu paling gampang Pak, paling gampang disantet. Caranya bagaimana? Istighfar. Maka Sayyidul istighfar, monggo, ini tampaknya harus wajib Pak ya.
Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya. Ini mari kita wajibkan diri kita sendiri untuk mendapatkan itu. Insya Allah aman. Setidaknya kita dalam posisi aman. Setidaknya Allah tidak akan menurunkan azab. Ini ada di dalam surat Al-Anfal ayat 32 sampai dengan ayat 33. Maka dan sampai titik 4, mudah-mudahan nanti malam Selasa yang akan datang kita bisa selesaikan insyaallah. Maka dan kirang langkungipun nyuwun pangapunten, hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.